apabila kita mau mensuplai stabil, kontinu di satu warung sate dengan kebutuhan 1 ekor per hari, kita butuh 225 ekor indukan. Ya, jadi bagi rekan-rekan semuanya, apabila yang masih ragu untuk potensi pasar, yang masih pesimis, jangan ragu-ragu untuk memulai beternak. Karena apa? Karena ya itu tadi, kita mempunyai indukan 200 ekor pun ternyata kita hanya bisa mampu 1 ekor per hari untuk potong. Padahal kebutuhan warung sate yang besar-besar itu bahkan bisa sampai sehari itu 25 ekor. Bahkan ada yang bisa sampai 30 ekor. Bisa kita bayangkan kebutuhan mereka berapa ribu indukan untuk memenuhi pasar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kebanggaan Peternak Indonesia, Gaper Channel. Saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri. Pada tayangan kali ini saya akan mereview atau mencoba menjawab salah satu pertanyaan yang masuk ke admin yang berkaitan dengan bisnis kambing maupun domba potong. Nah, kita bicara domba potong maupun kambing potong erat hubungannya dengan permintaan warung sate atau hakiko dan sebagainya. Nah, kita coba untuk menganalisa sejauh mana sih potensi pasar atau kebutuhan dalam hal penjualan kambing maupun domba potong. Oke ya. Kita mulai, kalau kita bicara domba potong, kita bicara mengenai domba-domba unggul. Mau kita pakai domba jenis Dorper, Texel, mau Merino atau yang kita pakai crossnya, monggo, atau pakai yang lokal pun tidak ada masalah. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah dalam hal kualitas pakan maupun perawatan kita. Jadi dalam mencetak domba-domba unggul itu tidak selalu hanya genetik saja, tetapi perlu juga masalah perawatan, perlu juga masalah pakan. Artinya 3 hal itu tidak bisa dipisahkan. Kita coba untuk masuk lebih jauh. Banyak rekan-rekan peternak bertanya, seandainya ingin mensuplai warung sate 1 ekor per hari, itu kita butuh berapa sih indukan yang harus kita punyai untuk bisa mensuplai 1 ekor per hari sepanjang tahun? Kita coba ya, kita hitung ya. Oke, coba saya tuliskan. Kita perhitungan dengan judul usaha kambing domba potong ya. Usaha kado potong. Oke ya, ini ya, usaha kado potong. Sekarang yang diminta oleh warung sate adalah setiap hari kita harus bisa nyuplai. Ya, setiap hari harus bisa nyuplai. Berarti kebutuhan, kita tulis pasar kita adalah kebutuhan. Kebutuhan 1 ekor per hari. Oke, kita kunci kebutuhan 1 ekor per hari. Ya, kebutuhan 1 ekor per hari kita kunci. Terus yang harus kita perhatikan adalah siklusnya atau masa panen domba maupun kambing. Ya, kita hitung dulu 1 siklus bunting itu adalah 150 hari. Oke. Terus untuk permintaan warung sate itu banyakan balibul atau bawah 5 bulan. Kita asumsikan anakan yang kita jual adalah anakan di usia 4 bulan ya, karena masih bawah 5 bulan. Karena kenapa? Di usia-usia itu memang kualitas dagingnya lebih enak, lebih empuk. Makanya warung-warung sate suka dengan usia seperti itu. Oke, kita coba kita masuk lebih jauh, yaitu anakan usia 4 bulan atau 120 hari. Oke, 120 hari ya. Berarti sudah ya, kita kunci ya. Total satu periode ini adalah 270 hari. Oke, 270 hari. Ya, sudah ketemu ini. Ini kita anggap juga periode produksi. Periode produksi adalah 270 hari. Nah, sekarang rumus yang bisa kita masukkan yang ketiga adalah potensi beranak. Potensi beranak kambing maupun domba ya. Pada laktasi kedua dan seterusnya ya, kita bukan bicara laktasi 1 itu rata-rata yang 1, tapi kalau laktasi 2 dan seterusnya itu rata-rata adalah
1,2 ekor per kali beranak. Ya. Terus oke, ini sudah tahu potensi beranaknya adalah 1,2 ekor setiap kali beranak. Nah, sekarang dari 3 hal yang kita ketahui ini, kita mau menghitung kebutuhan berapa banyak indukan yang kita butuhkan, yaitu dengan cara seperti ini. Kita hitung aja, satu periode ini ada 270 hari, ya. Dan satu harinya mereka butuh 1 ekor untuk warung sate. Berarti ini kita hitung adalah satu periode ini, ya. Jadi caranya adalah dengan membagi jumlah periode tadi 270 hari dibagi 1 ekor, oke. Berarti kebutuhannya satu siklus adalah 270 ekor, ya. Artinya apa? Artinya dengan kita sudah ada anakan yang keluar sebanyak 270 ekor, itu berarti kita bisa mensuplai setiap hari ke warung sate tanpa putus. Karena apa? Begitu satu siklus terpenuhi, ada siklus kedua sudah lanjut lagi. Tetapi catatannya adalah anakan jantan maupun betina ini kita anggap sama, ya. Jadi 200 ini kita anggap baik jantan maupun betina itu equal, kita hitung sama. Jantan betina kita potong semua untuk warung sate. Nah, yang dibutuhkan adalah 270 ekor. Nah, sekarang pertanyaan terakhir adalah, kalau kita membutuhkan 270 ekor, berapa induk betina yang kita butuhkan? Kan itu permasalahannya. Caranya seperti ini. 270 ekor dibagi 1,2. Nah, ini nanti akan ketemu jumlah induknya. Coba ya, kita hitung dulu. Saya tidak mungkin bisa menghitung langsung. Kita pakai bantuan kalkulator. 270 kita bagi 1,2. Nah, ada 225. Artinya sudah kita kunci di sini 225 ekor indukan. Nah, sudah ketemu. Ya, jadi kesimpulan pada tayangan kali ini adalah, apabila kita ingin mensuplai satu warung sate dengan kebutuhan 1 ekor per harinya, tanpa memperhitungkan itu jantan atau betina semuanya kita potong, kita berarti butuh induk sebanyak 225 ekor indukan betina. Itu baru bisa mensuplai 1 ekor per hari secara kontinu sepanjang tahun. Ya, jadi itu yang apa? Yang bisa saya sampaikan. Nanti 225 ekor ini butuh berapa uangnya, butuh pejantan berapa, nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Yang jelas kesimpulan pada episode kali ini, pada tayangan kali ini, yang bisa saya sampaikan bagi sobat-sobat gaper dimanapun berada, apabila kita mau mensuplai stabil, kontinu di satu warung sate dengan kebutuhan 1 ekor per hari, kita butuh 225 ekor indukan. Ya, jadi bagi rekan-rekan semuanya, apabila yang masih ragu untuk potensi pasar, yang masih pesimis, jangan ragu-ragu untuk memulai beternak. Karena apa? Karena ya itu tadi, kita mempunyai indukan 200 ekor pun ternyata kita hanya bisa mampu 1 ekor per hari untuk potong. Padahal kebutuhan warung sate yang besar-besar itu bahkan bisa sampai sehari itu 25 ekor. Bahkan ada yang bisa sampai 30 ekor. Bisa kita bayangkan kebutuhan mereka berapa ribu indukan untuk memenuhi pasar mereka. Ya, jadi harus tetap optimis. Bagi rekan-rekan semua yang ingin beternak, selalu optimis, jangan pesimis. Yakinlah bahwasanya rezeki sudah ada takarannya, tidak akan tertukar karena sudah ada porosnya masing-masing. Dan saya ingatkan harus tetap semangat untuk menjalani beternak, karena beternak itu banyak manfaat di dalamnya. Kita banyak membuka jaringan kerja, jaringan persaudaraan yang baru, dan masih banyak lagi. Saya ingatkan lagi, ini kesempatan terakhir untuk berjumpa dengan para master-master di dunia peternakan, para praktisi maupun dari akademisi. Berkumpul jadi satu di sini pada tanggal 1 dan 2 Oktober. Ayo bergabung mumpung ada kuota. Ya, tetap semangat bagi rekan-rekan semua. Ayo maju terus peternakan Indonesia. Saya Dr. Tovan mengucapkan banyak terima kasih, dan apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.